Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Zuk al-Maf yang juga dikenal sebagai persimpangan Ma'arka di kota Tire, Lebanon Selatan pada hari Sabtu. Bangunan tersebut runtuh setelah terkena hantaman langsung. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru-baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City. Demikian Breaking News kali ini. Berikutnya Anda akan menyaksikan iNews Today bersama rekan kami Pram Senjaya dan Syafaati Suryo. Saya Reza Siregar pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal untuk satu kali melintas.
Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina atau yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, ternyata tidak serta-merta bisa langsung melintas. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran. Perang di Timur Tengah berbuntut panjang. Perpecahan terjadi antara Amerika Serikat dengan NATO. Amerika Serikat marah karena NATO tidak membantu mengamankan Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz bagi Amerika Serikat dan sekutunya berbuntut panjang. Amerika Serikat memberi sinyal akan keluar dari NATO bila negara anggota tidak mengirimkan pasukan pengamanan ke Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim saat ini mereka tidak mengimpor minyak melalui Selat Hormuz. Trump pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk merebutnya sendiri, termasuk negara-negara NATO. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. Pernyataan ini memicu beragam reaksi. Inggris tetap tegaskan tidak akan terlibat dalam perang di Iran. Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. Bila negara-negara anggota NATO tetap menolak, diprediksi akan memperburuk hubungannya dengan Amerika Serikat. Saat ini, Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat termasuk Indonesia untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Rusia mengimbau Amerika Serikat dan Zionis Israel segera menghentikan agresi militernya. Hal itu disampaikan di sidang Dewan Keamanan PBB. Rusia memperingatkan bahwa perang melawan Iran beresiko menyebabkan kerusakan global. Konflik tersebut akan meningkat menjadi konflik skala penuh, tak hanya di tingkat regional, tetapi juga global. Amerika Serikat dan Zionis Israel harus menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari perang ini. Orang-orang tak bersalah hingga perempuan dan anak-anak meninggal dunia setiap harinya. Rusia juga menegaskan siap membantu temukan cara menyelesaikan konflik tersebut. В рамках нашего уделяли и уделяем. Вашингтон и Западный Иерусалим не могли не осознавать всю тяжесть последствий своей военной авантюры для стран региона. Ежедневно гибнут ни в чем не повинные люди, включая женщин и детей. Масштаб ущерба энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и аравийских монархиях растет ежеминутно. Непоправимый урон наносится не только региональной стабильности, но и глобальной продовольственной, энергетической безопасности и в целом мировой экономике.
Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis mengkritik seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah turut mengamankan Selat Hormuz. Ia menegaskan Republik Ceko tidak terlibat dalam negosiasi Selat Hormuz. Tak teďka nevím, jestli myslíte tu otázku vážně, nebo jako, že bychom tam poslali letadlovou loď, nebo jak jste to myslel? My samozřejmě pana Trumpa vnímáme, že on má různé projevy, takže to je ten systém hodím granát a potom to řeší, tak si počkáme určitě, jak se to všechno vyvine, protože my jsme na Evropské radě o tom mluvili, Francie měla nějaké návrhy, takže my u těchto jednání nejsme, to jsou jednání na úrovni těch jaderných velmocí, nukleárních velmocí jako Francie. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan siapkan serangan pamungkas untuk hancurkan Iran dan mengembalikannya ke zaman batu. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably... Pengamat Timur Tengah Sibulo Satrawi menyebut durasi perang Amerika Serikat Israel dengan Iran selama 3 hingga 4 pekan lagi bisa saja terjadi. Sementara itu, ia menyoroti ancaman Amerika Serikat keluar dari NATO yang bisa menimbulkan perpecahan antar negara anggota NATO. Hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Trump ataupun elit Amerika lainnya, salah satu yang paling pasti menurut saya berkaitan dengan kerangka waktu. Yaitu kalau dalam pernyataan terbaru yang disampaikan kurang lebih di jam 811 dalam catatan saya, tadi pagi jam 8, maka kemudian diharapkan memang perang ini berakhir di antara 2 sampai 3 pekan ke depan. Artinya kalau ini kita baca dari kerangka waktu yang disampaikan oleh Presiden Trump sejak awal, berarti kurang lebih hanya mengalami keterlambatan kurang lebih 2 minggu. Karena seperti yang disampaikan berkali-kali bahwa perang di Iran itu diperkirakan hanya akan berlangsung di antara 4 sampai 5 minggu. Nah sekarang sudah masuk di minggu ke-5. Nah kalau katakanlah butuh 2 sampai 3 pekan lagi, berarti molor atau lebih lama 2 minggu daripada yang diperkirakan. Dan saya melihat dari antara hal-hal yang lain, menurut saya kerangka waktu ini bisa dikatakan paling kuat diperhatikan oleh Presiden Trump. Bahkan kalau kita baca dari perkembangan sebelumnya, maka upaya untuk lebih definitif mengenai akhir dari perang ini itu mendapatkan perhatian. Paling tidak sekarang sudah betul-betul clear bahwa ini diharapkan berakhir di 2 sampai 3 minggu ke depan. Atau kalau bahasa lain menlu Amerika menggunakan istilah bahwa akhir daripada perang ini mulai terlihat. Jadi sekali lagi tentang kerangka waktu atau akhir dari perang ini menurut saya itu bagian daripada hal yang paling pasti dari statement-statement yang disampaikan oleh para pemimpin Amerika ataupun Donald Trump itu sendiri. Dan tentu saja itu tidak terlepas dari kepentingan Donald Trump. Saya selalu sampaikan mungkin Trump menginginkan perang lebih lama dan lebih besar, tapi kepentingan politik yang menurut saya tidak memungkinkan bagi Trump untuk bermain lama-lama di Iran. Karena kita tahu Amerika sebentar lagi akan mengadakan pemilu sela,
Itu artinya Donald Trump butuh waktu untuk kemudian bisa menyesuaikan, melakukan kampanye dalam rangka meyakinkan masyarakat di Indonesia sehingga partainya masih bisa mempertahankan keunggulannya di Senat terutama. Jadi apa yang dimaksud dengan serangan pamungkas yang tengah disiapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran ini, Pak Hasibuloh, ini seperti apa? Saya menduga sekali lagi kalau kerangka waktu yang mau kita patenkan untuk sementara sebagai kepentingan Trump secara politik domestik gitu ya, maka serangan pamungkas itu bisa kita pahami semacam serangan yang akan bisa diklaim oleh Trump sebagai serangan kemenangan. Sehingga dari serangan pamungkas itu kemudian bisa dilakukan klaim lebih kuat, lebih utuh, dan kurang terbantahkan bahwa memang itu mencerminkan kemenangan daripada Amerika. Kalau dalam diskursus yang berkembang di Timur Tengah kan untuk menyatakan menang itu harus ada kayak semacam sebuah pencapaian ataupun hasil serangan yang bisa diklaim sebagai kemenangan bagi Amerika. Nah, saya menduga serangan pamungkas ataupun peningkatan serangan ke depan akan dilakukan untuk mencari kayak semacam klaim kemenangan yang bisa dibawa oleh Amerika, yang bisa digunakan oleh Amerika ke publik dalam negeri sebagai contoh, sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul memenangi dari perangan ini. Baik. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi Iran sekarang tidak terlalu sulit bagi Amerika dalam tanda kutip sekarang untuk bisa mencapai kemenangan lebih besar, terutama dengan banyaknya tempat-tempat vital yang sudah berhasil dihancurkan oleh Amerika. Lantas mengerikan apa perpecahan yang bisa terjadi, Pak Hasibuloh, jika Amerika Serikat ini benar-benar keluar dari NATO? Ya, tentu saja karena banyak negara di NATO ini yang masuk dalam kategori maju, bahkan banyak yang mempunyai senjata nuklir. Jadi kalau kemudian eskalasi tidak diredam, katakanlah terus saling menyakiti statementnya, itu kan kita mengkhawatirkan eskalasi lebih lanjut. Karena sekali lagi ini bukan negara-negara yang katakanlah yang tidak berimbang, justru ini adalah negara yang berimbang. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan pada rumus, pada akhirnya musuh yang paling menakutkan itu adalah sahabat gitu ya, karena dia tahu bagaimana kondisi-kondisi kita, maka itu sangat mengerikan karena sekali lagi ini sesama negara-negara yang selama ini bersama-sama dan boleh dikatakan saling tahu satu sama lain gitu, kelebihan dan mungkin juga kekurangannya. Nah, kalau kemudian dari teman harus berubah menjadi lawan, menjadi musuh, itu yang saya bilang tadi, kompleksitas dan eskalasinya bisa lebih mengerikan, walaupun sekali lagi saya melihat masih ada upaya-upaya yang sangat kuat dari para pihak untuk tidak terus membiarkan eskalasi ini berlanjut. Misalkan di dalam pidato Presiden Trump terakhir yang 20 menit jam 8 tadi pagi, itu kan menurut saya jauh lebih adem, jauh lebih terkontrol ketimbang katakanlah pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ya seakan-akan kalau bahasa Indonesia ceplas-ceplos tentang perbedaan dengan NATO ini gitu. Tapi di dalam statement resmi yang disampaikan di pidato 20 menit yang saya sebut lebih sebagai kampanye gitu ya, itu justru pernyataan Donald Trump jauh lebih terukur, walaupun memang substansinya kurang lebih sama. Kalau memang ada negara-negara yang menginginkan minyak silakan datang lagi sendiri ke Hormuz, tapi paling tidak kemudian lagi-lagi dalam tradisi kita menunjuk hidung ya, kemudian mengungkap secara terbuka siapa-siapa mereka, apalagi dengan katakanlah diksi-diksi yang kurang enak. Sekali lagi saya melihat masih ada upaya untuk tidak membuat perbedaan ini bisa menjadi lebih tajam, apalagi sampai betul-betul menjadi pisah jalan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih.